Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anakku semua? Ya, Alhamdulillah baik. ya, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang keragaman. Ya, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita laksanakan hari ini akan dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Ya. Anak-anakku, kalian lihatlah pada gambar berikut ini, ya. 3.3 yaitu tentang bakti sosial. Ya. Di sini menunjukkan bahwa kalian melakukan kegiatan seperti tampak dalam gambar tersebut. Ya. Bisakah kalian seperti mereka? Ya, dalam gambar tersebut adalah bakti sosial. Ya. Bisakah kalian seperti mereka? Ya. Saling menghormati dan hidup damai dengan siapapun meski berbeda agama. Ya. Indonesia adalah negeri yang majemuk, terdiri dari aneka ragam agama, suku, bangsa, warna kulit, dan kekhasannya masing-masing. Saling menghormati dan menghargai adalah modal utama hidup damai. Keragaman adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari dan merupakan sunnatullah. Ya, anak-anakku, masih semangat? Masih semangat? Ya, Bisa. kita masuk pada bagian A. Ya, keragaman sebagai sunnatullah. Udah, baru Ya. suara. Pernahkah kalian ketemu dengan beberapa orang yang dari berbagai suku dan bangsa lain? Bagaimana anak-anakku? Pernah, ya. Pernah. Ya, di mana kalian ketemu mereka? Di Di sekolah, mana? Pak. Di sekolah. Di sekolah ini. Ya, bukan hanya di sekolah ya, tapi Ya. di luar. Atau kalian kemana saja pasti ketemu dengan berbagai macam perbedaan suku. Ya, apa yang kalian lakukan bersama mereka, anak-anakku? Biasa Pak bermain. Oh, bermain. Ya, bermain. Belajar nyanyi Ya. bersama. Saling mengenal satu sama lain. Ya. Kalian tentu pernah melihat orang-orang dari berbagai bangsa atau suku di dunia. Kalian melihatnya di TV, media sosial, atau melihat dengan bertatap muka. Perbedaan di antara mereka tampak jelas dan nyata. Misalnya postur tubuh, bahasa, karakter, dan agama. Ya. Di sini Allah menciptakan manusia itu berbagai macam keragaman. Untuk apa anak-anakku? Untuk apa? Untuk saling mengenal. Pak. Untuk saling mengenal. Ya. Tidak ada perbedaan di antara kita ya. Allah menciptakan itu walaupun kita berbeda-beda suku, bangsa, ya, agama, di mata Allah itu kita adalah sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada beberapa bangsa besar hidup di negara kita seperti Melayu, Arab, Cina, dan Eropa. Negeri kita dihuni oleh aneka ragam suku yang memiliki ciri khas unik. Cara berpakaian, bahasa, makanan, adat, dan karakternya. Suku besar yang terkenal antara lain Jawa, Sunda, Betawi, Dayak, Ambon, dan Bugis. Ya, masih banyak lagi. Begitu juga dengan agama di Indonesia itu beragam. Seperti apa? Apa semua anak-anakku? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan satu lagi, Konghucu. Ya. Kalau Bapak ini muka-mukanya seperti orang apa ini? Suku apa ini? Ya. Ada yang bilang Cina, ya. Ada yang bilang Bapak Cina. Memang ada Bapak dalam diri Bapak ini, dalam tubuh Bapak ini ada banyak suku dalam diri Bapak. Ada Kaili, Bugis, Mandar, Gorontalo, dan Cina.
Ya. Begitu juga kalian. Ada yang suku Kaili? Ya, anak-anakku, ada yang suku Kaili? Bugis? Patut didengar suaranya, Pak. Ya. Ada suku Kaili di sini? Ada, Pak, suku Kaili. Oh ya, Bugis ada. Bugis. Ya. Terutama di daerah kita lah, Parigi Motong ya, ada suku Tialo dan Lauje. Ya. Ada suku Bolano. Ya, di mata Allah itu sama ya. Kemudian untuk apa Allah menjadikan manusia beraneka ragam? Tujuannya agar saling apa? Anak-anakku yang Bapak sebutkan tadi, Bapak jelaskan awal tadi, saling mengenal. Ya, saling mengenal antara satu sama lain, sehingga menghasilkan hubungan harmonis, kerjasama, serta saling mendukung. Ya, sudah jelas anak-anakku? Ya, kalau sudah jelas, kita Pak Guru. masuk pada bagian B, ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Ya. Seperti hadis yang artinya kebaikan adalah akhlak mulia dan keburukan adalah sesuatu yang membuat hatimu ragu dan kamu tidak ingin orang lain melihat sesuatu itu ada pada dirimu. Hadis riwayat Muslim dari Nawas bin Sam'an al-Ansar. Ya. Maksudnya ini adalah akhlak mulia dan keburukan itu suatu yang membuat hatimu ragu. Ya. Jadi kita harus kepada sesama itu harus husnuzon lah. Ya, tidak boleh kita seuzon. Karena kita ini sama-sama adalah ciptaan Allah. Ya. Yang membedakan itu hanyalah keyakinan pada diri kita. Ya. Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebaikan dalam Islam adalah akhlak mulia. Jawaban yang sangat singkat namun mencakup semua kebaikan. Akhlak mulia meliputi akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam sekitar. Berperilaku baik adalah pokok ajaran Islam. Ya. Di sini akhlak mulia itu kita harus terapkan pada diri kita, yaitu berakhlak mulia kepada Allah, bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kepada sesama umat manusia. Bukan hanya kepada sesama umat manusia, tapi kepada alam semesta. Ya, karena alam itu ciptanya siapa, anak-anakku? Allah. Ya, alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Ya, yang kita tempati. Ya. Untuk apa Allah menciptakan alam semesta? Ya? Untuk apa? Anak-anakku, untuk apa Allah menciptakan alam semesta? Untuk kita Ya? apa tadi Pak dibilang? Untuk apa Allah menciptakan alam semesta? Pak Guru. Ya. Untuk apa? Ya. Agar kita tahu bukan hanya manusia Allah ciptakan, tapi alam semesta untuk kita bagaimana caranya menjaga alam semesta ini, karena alam semesta adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah dilihat keburukan atau akhlak mulianya manusia. Ya. Ya. Jadi kita harus berakhlak mulia juga kepada lingkungan sekitar. Ya. Contohnya untuk menghargai atau menjaga lingkungan sekitar, contohnya di sekolah seperti apa anak-anakku? Membersihkan kebersihan. Iya, tidak boleh membuang sampah plastik sembarangan. Ya. Kalau kita membuat sampah plastik sembarangan, itu sama dengan akhlak
keburukan. Kalau kita menjaga alam sekitar itu sama dengan akhlak kebaikan. Ya. Berarti kita meyakini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya. Aturan syariat Islam sangat lengkap dalam hal berakhlak mulia. Tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti salat merupakan contoh akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Anjuran bersikap lemah lembut kepada sesama manusia adalah wujud akhlak mulia kepada orang lain. Larangan membunuh hewan atau mencabut tumbuhan tanpa alasan agama merupakan contoh akhlak kepada alam sekitar. Ya, itulah contoh-contohnya ya. Ya. Ada contoh di sini seperti ya. Seperti ada contohnya anak-anakku ya. Sini ada contohnya yaitu perbedaan agama di sini antara si Maria dan ibunya ya berbaik kepada Nadia. Ya. Padahal mereka itu berdua bukanlah orang Islam ya. Maria dan ibunya itu bukanlah beragama Islam. Ya, sebab agamanya juga mengajarkan kebaikan untuk dilakukan kepada siapapun. Ya, menghormati dan menyayangi orang lain merupakan ajaran kebaikan yang dianjurkan oleh semua agama. Sedangkan mencuri, berbuat curang dan segala perbuatan yang merugikan dilarang oleh semua agama. Ya, anak-anakku, bukan hanya Islam mengajarkan kebaikan ya dan keburukan, tetapi semua agama mengajarkan tentang kebaikan dan keburukan. Tidak ada satupun ajaran agama yang mengajarkan tentang keburukan semua ya, tentang keburukan semua ya. Semua ajaran agama itu mengajarkan tentang kebaikan ya, dan melarang semua yang buruk-buruk ya. Anak-anakku sudah paham? Ya. Paham Pak Guru. Pak Guru. Ya, kebaikan tidak hanya dikenal dalam ajaran agama Islam saja, tetapi ia dikenal juga dalam agama-agama lain. Semua ajaran agama mengajarkan pemeluknya untuk saling menghormati, ya, membantu yang lemah, berbuat baik kepada orang tua, bersikap lemah lembut, mencintai kedamaian. Agama juga melarang perbuatan yang merugikan orang lain. Ya. Sudah jelas anak-anakku? Ya. Ya, yang Bapak bahas tadi adalah apa? Tentang apa? Beragama. Contoh. Ya, tentang ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Ya. Kalau keragaman kan sudah pada bagian A tadi. Ya. Sekarang kita masuk bagian sub yang kecil ya. Saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Ya. Ya, anak-anakku, pernahkah kalian mengalami hal seperti cerita tersebut di sekolah atau di rumah? Dalam berteman kalian tidak boleh memilih-milih apa? Memilih-milih apa? Teman, karena adanya perbedaan di antara kalian. Ya, jangan kalian anggap mereka berbeda agama, beda suku, tapi kalian tidak mau berteman dengan mereka. Ya, tidak boleh seperti itu ya anak-anakku. Ya, kita harus saling menghargai karena kita semua adalah saudara. Ya. Ya, perbedaan agama, suku atau yang lain bukan penghalang untuk sesama manusia dan persaudaraan sesama warga bangsa, sebab keragaman sebagai niscaya sunatullah dan anugerah yang harus disyukuri sekaligus menjadi kekuatan untuk maju bersama. Ya, anak-anakku, di sini kita mengajarkan tentang
bagaimana toleransi ya, saling toleransi antara sesama ya, terutama kepada agama-agama yang lain ya. Agama lain. Ya, agama lain ya. Toleransi itu bukan hanya ya, bolehlah bertoleransi, tapi tidak boleh kita meyakini keyakinan agama lain. Iya, tidak boleh. Ya. Oke anak-anakku, sudah jelas apa yang Bapak sampaikan dari 3 pembahasan tersebut. Ya, sudah. Ya, untuk hari ini cukup sekian ya anak-anakku. Tolong di rumah kalian buat tugas ya, buat tugas meresume poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan tadi, kita lewati tadi ya. Ya, menyimpulkan tentang keragaman sebagai sunatullah ya. Ya, kalian carilah di mana contoh-contoh atau kalian buatlah di rumah itu apa ya, buat tugas seperti mencari bermacam-macam suku agama ya. Kalian cari gambar-gambarnya, perbedaan-perbedaan suku begitu ya. Jelas anak-anakku? Jelas? Ya. Untuk hari ini cukup sekian ya anak-anakku. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan kembali. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, jangan lupa di rumah kerjakan tugas yang Bapak berikan ya. Cukup sekian untuk hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.